Sorotan terhadap kontroversi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR 2026 di Kalimantan Barat melebar hingga menyeret perhatian figur publik. Setelah keputusan juri yang dianggap menyalahkan jawaban peserta viral dan menuai hujatan, Deddy Corbuzier ikut angkat suara. Deddy Corbuzier menilai sikap Dewan Juri terlalu percaya diri saat mempertahankan keputusan kontroversial mereka. Reaksi publik panas karena polemik tersebut dianggap mencoreng ajang pendidikan yang seharusnya menjunjung objektivitas, sportivitas, keadilan bagi peserta lomba. Melalui pernyataannya, Deddy Corbuzier menantang para juri cerdas cermat hadir ke podcast miliknya untuk membahas polemik secara terbuka. Ia menyindir sikap pintar yang dinilai memancing kemarahan publik setelah keputusan juri dianggap tidak konsisten. Deddy Corbuzier juga ingin menguji logika cara berpikir para juri di depan publik agar persoalan artikulasi dan jawaban peserta dapat dibahas transparan. Tantangan itu ramai didukung netizen yang berharap para juri berani datang memberikan penjelasan. Itu kasus cerdas cermat itu, tahu kan? Pengen gue undang, coba datang, ya kan? Kita bahas. Karena gini loh, nggak usah sok pinter lah, nggak usah sok. Ternyata pinter, nggak usah sok pinter. Adu pinter sama gue di podcast. Adu pinter, pengen gue undang jurinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak Ibu Dewan Juri yang lagi viral, saya cuma mau bilang nih, cotton bud itu murah. Selain murah, isinya juga banyak nih, banyak. Jadi bisa sering-sering dibersihin. Ingat, kalian itu Dewan Juri, bukan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah biasa nggak mendengar suara rakyat. Beda ya, beda. Dewan Juri cerdas cermat, tapi kenapa kalian tidak cermat dalam mendengarkan jawaban dari peserta? -5. Bapak yang -1000, itu lagi ibu si paling artikulasi. Itu artikulasinya udah jelas. Ibu aja yang ininya kurang nih. Makanya beli, bersihin Bu, bersihin, sering-sering dibersihin ya. Bersihin, beli. Itu yang jadi juri di acara Cerdas Cermat yang ternyata jurinya juga nggak cerdas-cerdas amat, belum juga klarifikasi tuh. Atau masih gedein gengsi dan berlindung di kata artikulasi, padahal harusnya mereka klarifikasi. Sama satu lagi nih, buat mbak-mbak MC-nya, ya kan? Namanya MC, itu harus netral mbak. Jangan condong ke satu pihak. Masa juri sama MC-nya sama-sama budek? Sama satu lagi, jangan berlindung di kalimat keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Keputusan Dewan Juri itu bisa diganggu-gugat kalau jurinya plenger kayak lo pada. Dipakai. Jangan lo nyalahin artikulasi. Kita se-Indonesia udah denger jawaban adanya itu bener. Lo aja juri yang plenger. Malu lo ya klarifikasi. Hati-hati Gi. Udah nih gedek sama si juri, ya kan? Yang juri yang cewek deh terutama itu. Dari awal dia udah diingetin artikulasi itu yang penting. Artikulasi itu harus jelas gitu kan. Itu udah jelas-jelas ya. Anaknya ngomong tuh jelas. Pengucapannya jelas. Ya kan? Lu aja yang punya masalah. Pembawa acaranya malah itu perasaan adik aja. Para juri udah kompeten, udah teliti. Apaan itu? Ya, ini seliweran mulu, makanya gue jadi gedek. Ya, jadi gedek banget tuh gue. Jujur aja gue gak paham kok bisa lomba cerdas cermat artikulasi jauh lebih penting daripada jawaban yang benar. Lagian aneh banget gimana ceritanya jawaban yang sama tapi bisa dapat nilai yang beda. Yang satu dapat poin 10, yang satu -5. Pas ditanya alasannya katanya ini karena artikulasi. Mohon maaf, ini lomba cerdas cermat apa Indonesian Idol? Lagian ini kok bisa-bisanya lomba cerdas cermat sekelas MPR punya juri kayak gini. Lomba cerdas cermat tapi jurinya nggak cermat plus kurang cerdas. Bukan apa-apa, karena kejadian ini bikin netizen jadi bertanya-tanya. Ini murni karena jurinya kurang cermat, apa ada kong kali kong? Tapi sebelumnya gue mau apresiasi dulu buat adik-adik dari SMA Negeri 1 Pontianak, karena udah berani speak up buat ngelawan indikasi kecurangan. Karena ya walaupun kalian gak berhasil jadi juara di lomba cerdas cermat dengan juri-juri absurd itu, tapi di mata netizen Indonesia kalian adalah juara sesungguhnya.
Panitia salahkan speaker ke arah juri yang rusak pada saat lomba cerdas cermat MPR. Ini konyol namanya. Awalnya kan masalah artikulasi, sekarang berubah jadi masalah speaker. Nggak konsisten alasannya. Semua orang yang sudah lihat video lomba cerdas cermat itu tahu suaranya jelas, audionya jelas. Bahkan orang yang tidur pun bisa dengar suara dan artikulasinya sangat jelas. Yang lebih aneh, Dewan Juri langsung memberikan nilai -5 tanpa memberikan kesempatan kepada peserta lomba untuk mengulang jawabannya. Peserta dari SMA Pontianak bahkan bertanya kepada penonton, dan ada penonton yang berusaha mengingatkan juri jika jawaban SMA itu terdengar jelas dan benar, tapi jurinya pura-pura nggak dengar. Jadi ini bukan masalah speaker, dan jangan salah jika pada akhirnya muncul kecurigaan. Jangan-jangan ada kecurangan yang terstruktur dan disengaja di sini. Jangan-jangan ada suap yang udah diterima oleh juri, dan jangan-jangan ada keluarga pemenang di dalam lomba ini. Ayo, kita kawal rame-rame. Gue baru lihat cerdas cermat, gue bener astagfirullahaladzim, goblok. Gini loh, gue yang goblok aja gue bisa denger gitu. Ngerti nggak? Gue yang nggak cerdas-cerdas amat aja, ya gue bisa mendengar gitu. Itu anak ngomong apa. Lalu pada dewan juri yang denger langsung depan congor anaknya, masih aja budek. Coba besok cek deh ke THT, nggak dituli aja bu. Ya siapa tahu kan agak-agak hah? Ini mah udah jelas-jelas, udah terang-terang banget, terang benderang ya kalau ini tuh lebih cerdas anak-anaknya dibanding dewan jurinya nih, mohon maaf banget nih bu. Makanya kalau orang lagi jawab, lagi ngomong, cermati, itu anak ngomong apa, pasang kuping bae-bae, ngantuk apa gimana, malu-maluin aja sampai jadi berita nasional. Aduh, nggak bisa begitu. Itu anak kan sampai speak up ya, sampai klarifikasi, tapi malah dibilang artikulasi kurang jelas. Enggak, artikulasi udah sangat jelas tuh bu, emang ibu budek aja. Besok-besok ya kakak kasih saran nih, teriakin aja depan kupingnya biar pengeng. Gue kalau jadi adeknya itu gue lempar mic itu gue pulang. Bodoh amat, lo atur aja. Kok ada ya dewan juri dalam perlombaan lomba cerdas cermat ya, yang merasa diri mereka ini adalah seorang dewan juri, tidak pernah salah ya. Jangan disalahkan apa yang dikeluarkan atau sebuah keputusan dari dewan juri, udah itu nggak bisa diganggu gugat. Padahal pendengaran dewan jurinya yang bermasalah. Yang disalahkan malah peserta regu C, yang disalahkan artikulasi, penjelasannya itu kurang jelas. Udah gitu yang bikin tambah emosi MC-nya. Mungkin ini perasaan adik-adik aja. Perasaan kayak gimana? Ini tayangannya udah ada. Kalian mau gimana? Klarifikasi. Yang bikin Koko bangga tuh bukan dewan jurinya, tapi peserta regu C. Sumpah, mentalnya kuat, berani protes tapi dengan sopan. Awalan kata izin harus dikasih nilai plus 1000. Itu peserta regu C, apalagi siswi itu. Peserta regu C itu dari sekolah mana? Coba. Sumpah keren banget, kalian keren. Berani protes ketika jawaban kalian udah bener tapi disalahkan sama dewan jurinya. Pertahankan mental seperti itu. Ibu ini udah bener nih, artikulasi itu penting. Tapi untuk lomba nyanyi, lomba baca puisi, lomba pidato, lomba jadi presenter, lomba siaran radio, tuh ini kan lomba cerdas cermat ya. Artikulasi penting, tapi yang lebih penting lagi adalah jawaban yang tepat dan benar. Lagian peserta ini artikulasinya nggak jeblok-jeblok banget kok, masih bisa ditangkap, masih bisa difahami dan didengar dengan baik. Nah, bapak ini lagi nih, si paling ngurangin 5 poin, seolah-olah juri adalah malaikat yang nggak boleh salah. Keputusan juri mutlak, nggak bisa diubah-ubah meskipun salah. Artikulasi yang paling bener tuh ya ini nih, MC-nya nih, udah bener tuh, artikulasinya keren banget, jelas banget, tampak sesuai dengan keinginan juri. Yang minus dari MC adalah empati. Si MC nih hanya berpikir bagaimana caranya menyampaikan soal, menyampaikan pertanyaan dengan benar, dengan baik, dengan jelas. Tapi mereka nggak nyimak juga jawabannya. Harusnya kan dia juga bisa ngedengar tuh jawaban si anak yang disalahin oleh juri. Bukan malah memvalidasi si juri. Iya, mungkin jurinya yang bayar sih ya. Jadi apapun kata juri ya harus bener. Bahkan tega-teganya bilang, mungkin hanya perasaan adik saja yang salah. Kumaha atuh eta teh.
Oke, semuanya sudah terjadi dan sudah menjadi perhatian publik se-Indonesia. Yang kita inginkan sekarang adalah cuma satu. Itu 2 juri berani ngomong di depan publik, di depan kamera ya. Kemudian minta maaf dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesadaran diri, dan menyatakan bahwa juri bukan malaikat yang bisa saja salah. Minta maaf deh, minta maaf, itu aja. Hai, lomba cerdas cermat aja tidak bisa diselesaikan dengan baik, apalagi ngurus negara ya. Begini, pengalaman saya rajin nonton acara cerdas cermat di TVRI zaman dulu. Pasti ada satu meja yang duduk di situ adalah tim pengamat. Biasanya dulu tim pengamat itu adalah wakil dari masing-masing sekolah yang bertanding. Tim pengamat ini penting banget posisinya, yaitu jaga objektivitas lomba agar terjaga. 2. Fairness, azas keadilan. 3. Ketika menghadapi sanggahan-sanggahan dari peserta, disitulah tugas tim pengamat untuk menangani. Kalau menurut saya, kalau ada hal yang seperti ini, dianulir aja pertanyaannya, dikasih pertanyaan cadangan, so everybody is happy. Atau jangan-jangan ada, tapi tim pengamat ini takut kali sama dewan jurinya. Dewan jurinya galak sih, kayak nggak cocok gitu ngadepin untuk peserta yang isinya anak-anak muda yang pinter. MC-nya juga enggak banget mbak. MC itu kan singkatan Master of Ceremony. Master itu bisa menguasai situasi dan kondisi. Artinya jawabannya juga harus diplomatis. Gak usah jawaban yang menekan mbaknya untuk menunjukkan bahwa Anda support dewan juri. That is not fair. Nah kan, jadi tahu kan, jadi MC nggak cuman lengkap pakai baju adat doang, tetapi harus bisa menguasai situasi. Terutama ketika masa-masa genting gini. Kursus mbak, kursus MC yuk. Biar tahu tugas MC tuh nggak hanya sekedar pakai baju nasional sama dandan menor. Paham? Thank you.